Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik, tetap dalam sukacita, meskipun kita harus tetap tinggal di rumah karena pandemi COVID-19 masih mencemaskan kita semua. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan kalau sebentar kami hendak membaca sebagian dari firman Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang Engkau firmankan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah perenungan kami dapat menjadi bekal bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah itu baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengenal pasangan suami istri yang sangat aktif di dalam kegiatan sosial. Setiap ada musibah atau ada pelayanan masyarakat, hampir selalu saya melihat mereka ada di sana. Perilaku ini diketahui anaknya. Waktu berjalan sampai kemudian anaknya dewasa, dan ternyata dia juga memilih pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan. Teladan orang tua yang mengasihi anaknya membekas, dibanggakan, dan diikuti anaknya. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikianlah karakter, kebiasaan, atau hidup seorang anak tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Tema doa pagi hari ini adalah like father, like son. Seperti bapak, begitu juga anak. Merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa anak laki-laki cenderung berperilaku seperti ayahnya. Kita juga bisa mengatakan like mother, like daughter. Keduanya menggambarkan hubungan orang tua dan anak. Anak yang mengikuti jejak orang tuanya tergambar dalam situasi tadi. Itu bisa terjadi karena mereka saling mengasihi dan sang anak bangga akan orang tuanya, sehingga dengan sukacita ia meniru apa yang baik yang dilakukan orang tuanya.
Dalam bacaan kita pada ayat 1, Paulus berpesan agar kita mengikuti teladan Allah. Alkitab yang terbuka merumuskan secara lebih mudah. Sebab itu, jadilah peniru-peniru Allah sebagaimana anak-anak yang terkasih. Paulus mengawali pesannya dengan kata sebab itu. Ini menunjukkan bahwa dia menghubungkan apa yang dia pesankan dengan pesan-pesan yang sebelumnya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32, Paulus meminta agar umat ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kita diminta untuk meniru dan mengikuti teladan Allah, bukan sebagai syarat untuk menjadi anak-anak Allah, karena kita memang sudah menjadi anaknya. Kita menjadi anaknya hanya karena kasih dan anugerah Allah, dan karena Kristus yang mengasihi dan mengorbankan dirinya untuk kita. Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin meniru perilaku seseorang yang tidak kita kagumi. Mungkin kita pernah mengagumi seseorang dengan segala kehebatannya, dengan cara berbicaranya, dengan cara dia mengasihi sesama di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga kita ingin meniru dan menjadi seperti dia. Kita berusaha untuk meniru perilakunya. Begitulah seharusnya kita mengagumi kebesaran dan kasih Allah. Sebagai anak yang dikasihi, kita harus mengagumi dan berusaha meniru dan berusaha menjadi seperti Bapa. Sebagaimana anak-anak kecil yang belajar untuk meniru apa yang dilakukan orang tuanya, kita wajib mengikuti teladannya, mencerminkan karakteristik Allah dan berusaha menyerupai Dia. Dalam hal meniru dan mengikuti teladan Allah, Paulus menekankan dua hal penting. Yang pertama, agar kita hidup di dalam kasih. Dalam ayat 2 dikatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Hidup di dalam kasih berlaku bagi gaya hidup kita seutuhnya. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain karena Kristus telah memberikan teladan kasih kepada kita. Kita harus meniru kebaikan, kemurahan hati, dan kesediaan Yesus untuk mengampuni. Apa yang tersirat di dalam anjuran tadi? Sebagai orang Kristen, kita diminta untuk mengasihi orang yang lain. Berbuat apa yang Kristus perbuat bagi kita. Kita mengasihi karena kita dikasihi. Banyak orang Kristen yang melakukan hal yang benar untuk Tuhan, tetapi tidak mengasihi Tuhan sepenuh hati. Yesus mengajarkan kita untuk lebih proaktif. Dalam Lukas 6 ayat 31, dia mengatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tidak ada artinya kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Semua orang juga bisa. Kita diminta untuk mengasihi sesama yang juga berarti mengasihi Allah. Hidup di dalam kasih tidak akan tercermin dalam tindakan-tindakan yang tidak pantas. Dalam ayat 3 sampai 7, Paulus mengingatkan hal-hal yang tidak patut untuk kita lakukan, yaitu percabulan, kecemaran, dan keserakahan. Demikian juga dengan perkataan kotor yang kosong atau tidak bermakna. Topik-topik semacam ini bukanlah subjek yang pantas untuk percakapan-percakapan dalam kita melakukan obrolan kita. Kita diingatkan agar jangan sampai tertipu oleh percakapan-percakapan yang kosong dan diminta untuk menghindarinya. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena kelakuan yang tidak pantas tadi sama dengan menyembah berhala adalah akan mempunyai akibat. Karena orang-orang yang melakukannya tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua adalah agar kita hidup sebagai anak terang. Dalam ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, apakah kita ingat pengalaman berjalan di dalam kegelapan pada saat mati lampu? Kita meraba-raba, menyentuh meja, menepuk dinding, dan berusaha mencari jalan yang benar. Sulit untuk melihat arah tanpa cahaya, dan kita merasa tidak nyaman karena tidak mengetahui kemana kita melangkah. Menghadapi pandemi COVID-19, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita seakan berada dalam kegelapan tanpa kehadiran cahaya ilahi. Banyak di antara kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kita dalam kegelapan ini? Sebenarnya Tuhan menjadi lebih dekat dengan kita dalam ketakutan kita, rasa sakit kita, ketidakberdayaan kita. Dia ada di samping kita saat kita menangis. Dia menjadi pendengar keluhan kita. Dia ada di buritan pada saat kita berada di lautan kebingungan. Tidak ada tempat di mana kita dapat pergi untuk menghindari cahaya kasih-Nya. Tuhan mengendalikan kegelapan dan terang. Paulus mengingatkan bahwa kita adalah terang di dalam Tuhan dan kita harus hidup sebagai anak terang. Renungan wasiat pagi ini menegaskan bahwa kita adalah penerang hidup dalam perjalanan manusia di dunia. Melalui pikiran dan perkataan maupun perbuatan kita seharusnya hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita harus mencari tahu apa yang diperkenan Tuhan. Kita tidak bersekutu untuk pekerjaan kegelapan, melainkan menelanjangi pekerjaan tersebut. Bukan untuk mempermalukan, tetapi agar kita belajar dan mampu menghindarinya. Kita harus menghindari pekerjaan kegelapan, tetapi bukan orang-orangnya. Kita harus tetap mengasihi mereka. Perbuatannya diungkapkan agar orang tersebut bertobat dan menerima pengampunan. Kita harus mengarahkan terang Injil ke berbagai aspek kehidupan kita dan berusaha untuk menghindari tren dunia yang menuju ke arah yang berbeda. Paulus ingin kita sadar dan bangun, dan Kristus akan bercahaya di atas kita. Sebelum kita akhiri doa pagi ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus Menginginkan Daku, dipandu oleh Gloria Tubi Domine Friends String Ensemble Produksi Ignite GKI.
Bapak Ibu sekalian, lagu tadi meminta Yesus menolong menjaga hati kita agar bersih dan bersinar, meniru Tuhan. Melalui renungan ini kita diingatkan atas hubungan kita dengan Tuhan. Like father, like son. Sebagai anak yang dikasihi, kita harus meniru dan mengikuti teladan Kristus dan Allah. Hidup di dalam kasih dan hidup sebagai anak terang. Memang tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan agar kami selalu mengikuti dan meniru teladan yang Tuhan berikan melalui Kristus. Kami bersyukur kami diminta untuk hidup di dalam kasih dan juga hidup sebagai anak terang. Tuhan mampukan kami untuk melaksanakannya. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang berada di dalam kesusahan, bagi orang-orang yang saat ini sedang sakit, baik yang saat ini dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, baik yang isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit, dan bahkan bagi mereka yang kehilangan orang yang dikasihinya karena penyakit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala upaya mengurangi dampak dan juga penyebaran COVID-19. Bagi hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, bagi kegiatan vaksinasi yang saat ini masih berjalan terus, bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang berada di ujung tombak di rumah sakit untuk menangani penyakit ini, bagi semua orang yang ikut serta menjadi relawan bagi kegiatan-kegiatan untuk menolong sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa agar kami juga diberikan kemampuan untuk mematuhi protokol kesehatan di dalam semua aktivitas kami. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini terpaksa kehilangan penghasilan, dan bagi mereka yang berusaha untuk mencari hal-hal untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk ikut berperan di dalam semua kejadian ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hari ini dalam kasih dan pertolongan-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan akan menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.